Ya gini, sebetulnya melihat fenomena ini ada dua orang, ada dua model manusia. Orang yang terlalu kacamata kuda, bahaya ini. Iya. Islam pakai simbol Islam kan begitu. Ini namanya pengaburan akidah begini. Parlemen di Inggris kalau nggak salah, itu dia sampai saya suka puasa kalau Ramadan. Nah, karena ini pengen merasakan. Kalau soal agama kita toleran, soal takjil kita duluan, kata gitu. Karena mereka bilang apa? Kita berburunya jam 3. Waktu takjil baru datang. Masih hangat. Kata sahabat, kami semua nggak semua. Laisa kulluna ma yufatiru shaim. Nggak bisa semua kita ngasih makan orang buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pornis yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Ulil Absor sebagai pembawa acara di podcast Fikih Warung Kopi. Waduh, Fikih ngopi bareng. Udah lama ini kan? kayaknya ada kan? Ini puasa nih kayaknya. Ini harus diwiritin ini. Fikih Warung Kopi. Fikih Warung Kopi. Kok Fikih ngopi bareng, saya mungkin salah. Oke, Fikih Warung Kopi. Kali ini hadir bersama kita Dr. Kiai Haji Jamaluddin F. Hashim, Siap, Dr. selaku Ulil. Ketua Terima kasih banyak. Kodi DKI, Pak Dharma Azwan selaku Sekjen Lajnah Dakwah Islam Nusantara. Yang nggak disebut itu insinyur, ya, arsitek. Beliau sang arsitek. Arsitek ya. Iya. Siapa tuh ada ini ya, ada yang Iya. pesan-pesan apa gitu kan. Beliau juga Apa salah lagi? satu ketua Ladisnu. Oh, ada. Salah satu ketua Ladisnu. Alhamdulillah. Otomatis lah ya Pak Dr. Kiai Jufri Halim selaku Ketua Ladisnu dan juga Wakil salah satu Sekretaris. Wakil Sekretaris ya? Wakil Sekretaris. Ketua aja lah, udah naik kemarin SK Kita terbaru. wakil terus. Oke, di pertemuan kali ini kita ingin membincang tentang satu hal ya, yang fenomena yang akhir-akhir ini menjadi ramai sekali ya. Pertama terkait dengan berburu takjil yang kita kemarin mendengarkan ada cerita kawan-kawan non-muslim, Nonis, non-Islam itu non-muslim lah, non-muslim. Yang rame-rame ikut juga berburu takjil. Mereka memang ya mungkin sangat positif sebenarnya ya. Artinya ikut menyemarakkan kehadiran Ramadan. Cuman kita kan khawatir, nanti kok Lailatul Qadarnya tiba dia kan kita nggak dapat kan gitu ya. Sebenarnya kan kita ngeri-ngeri juga nih kan gitu ya. Khawatirnya tidak dapat Lailatul Qadar dia kan. Nah ini karena itu ini ramai sekali ya di Jakarta. Kayaknya di Jakarta aja sih ya di fenomena ini di kota-kota besar. Dan sempat merebak ke kota-kota yang sangat ini ya, yang sangat eksklusif lah, yang inklusif ya di Jogja dan sebagainya. Ada juga artinya mereka sebenarnya iya apa namanya membeli ya sebagian, ada yang dibagikan lagi ke sesama tetangga, kawan-kawan nih mau ketemuan sambil buka bareng karena dia non muslim, dia nyamperin dulu tuh cari takjilan untuk dibawa ke kampus buka bareng sama teman-teman yang muslim. muslimnya masih lemes gitu kan. Karena muslim masih lemes. Yang masih lemes nih, masih lemes kantongnya, masih lemes badannya kan. Itu kita sering sekali melihat seperti itu. Itu juga kita sering lagi nih yang di akhir-akhir ya kayak di kafe-kafe ini ramai banget ketika melihat bukber. Dan ternyata yang bukber juga tidak hanya minat dong, tidak hanya orang muslim juga, non muslim juga ada yang buka bar. Nah ini menurut sebagian orang ya, orang-orang kampung juga sih ya, orang-orang daerah atau orang-orang yang sehari-hari memang mereka bertemu hanya orang Islam seperti pesantren, mohon maaf, itu kan hal yang aneh loh, kok ada ya orang non muslim kok buka bersama, kok boleh ya, emang nggak najis dan lain sebagainya. Itu kan kebayang di pikiran kawan-kawan itu, karena mereka selama ini memang di daerahnya semuanya orang kebetulan Islam semua. Di kampung saya juga gitu, hampir satu RT, satu kampung, satu kecamatan nggak ada non muslimnya kan gitu. Nah ini fenomena ini sangat luar biasa menjadi perbincangan di akhir-akhir masa-masa Ramadan ini. Kira-kira bagaimana sebenarnya konsep atau bagaimana hukumnya ya? Kita buka bareng ngundang orang non muslim, buka bareng yang ceramah mungkin non muslim dan lain sebagainya. Gimana Ki? Silakan Ki. Kita perlu. Terima kasih Dr. Ulil, terima kasih. Sebetulnya nggak semua kampung ya. Kalau yang Dr. Ulil sebut itu mungkin adalah
mayoritas Islam di Jawa. Iya, itu Tapi kalau kita bicara Manado, kita bicara Ambon, kita bicara Papua itu saya kira yang begini-begini mereka nggak aneh. Iya. Karena orang-orang Nasrani ya itu sudah biasa bahkan ikut gotong royong bangun masjid. Mereka Iya. punya tradisi kebersamaan. torang samua basudara bahasa gitu Iya, kan. orang sama bersaudara. Bakudapa atau apa istilah itu kan itu jadi sudah biasa. Kearifan lokal kita tuh sudah mengenal Sudah itu. jalan sebenarnya. Nah, cuma bedanya kalau ini budaya perkotaan. Nah, budaya perkotaan itu orang-orang kan dihubungkan dengan hubungan-hubungan yang rasional ya. Artinya selain identitas keagamaan, mereka juga ketemu di kantor, mereka ketemu di KP bisnis, ya. Artinya kemudian terjadi perjumpaan-perjumpaan. Kalau bahasa Inggrisnya encounter ya, ada pertemuan-pertemuan, dialog-dialog antar budaya dan mereka juga menyaksikan. Ada yang non muslim yang dari kecil hidup di kampung Islam di Jakarta misalnya. Sampai ada yang bisa ngaji, hafal Iya, Fatihah, benar, iya, hafal Fatihah gitu Iya. kan. Sampai baca doa makan dan sebagainya, ya kan. Nah, jadi itu sering terjadi. Cuman yang sekarang lagi rame ketika soal takjil tadi. Ya kan? Ada seorang pendeta muda namanya Pendeta Marcel bilang di pidato khutbah ya di gereja soal toleransi kalau soal agama kita toleran, soal takjil kita duluan kata gitu. Karena mereka bilang apa? Kita berburunya jam 3. Waktu takjil baru datang. Masih hangat, masih kolaknya masih hangat kata gitu kan. Masih segar-segar dan orang Islamnya masih pada lemes-lemes katanya. Begitu datang jam 5 udah habis, udah sisa-sisa. Nah, orang Islamnya pada gerutu tapi nggak bisa juga senang semua. Artinya gini, karena ternyata yang tadi non muslim itu beli juga untuk dibagi lagi kepada orang lain. Jadi mereka juga merasakan. Bahkan yang lucu itu yang saya dengar ceritanya, non muslim itu ketika bukber itu mereka makannya betul-betul nunggu berdoa maghrib. Padahal boleh-boleh aja nyicipin itu ya, nyolek-nyolek satu kan boleh sebenarnya Bahkan ya. kalau Dr. Ulil lihat di TikTok Iya. itu ada 3-4 orang Kristen. Kami bukber nih. Terus baca doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasuntu kan gitu. Apal itu? Dan ini Artinya kejadian juga. Saya kan hampir tiap hari nih dengan beberapa komunitas dan kita diundang. Yang ngisi duluan daftar list kehadiran itu non muslim. Dan dia juga ikut Datang. bantu. Iya. Sampailah duit. betul. Kan kita biasa, ayo Buat ngisi buka ya. list, Patungan terus, dulu loh. dikasih nomor rekening gitu. Mereka ngasih duit juga. Dan sama seperti kayak Jamal bilang tadi, berbukanya berbarengan, Kan nunggu beduknya, makannya berbarengan dan Padahal dia boleh-boleh saja makan. Ini kan dia nggak puasa Iya, kan? nggak puasa. Tapi kan mungkin itu toleransi ya. Penghargaan Bahkan ada yang ikut puasa juga. Ada non muslim yang ikut puasa Ramadan. Bahkan dulu anggota parlemen di Inggris kalau nggak salah. Itu dia sampai saya suka puasa kalau Ramadan. Nah, karena ini pengen ya. merasakan gitu. Nih ya, ketika non muslim ini berburu takjil lalu kemudian dibagikan ya kan dibagikan kepada orang muslim yang lagi puasa, karena ada tuh hadis tuh orang yang menyedekahkan Untuk makanan lebaran, untuk puasa, gitu ya untuk berbuka. orang yang berpuasa, dia akan mendapat pahala puasa kan gitu ya. Kata gimana itu? Jadi bisa jadi sekalipun nggak dikurangi pahala puasanya orang yang berpuasa gitu, tapi Allah akan kasih orang yang puasa dapat 1. Dia ngasih untuk berapa banyak orang puasa, sekali jalan bisa 10 puasa gitu kan, pahalanya kan bisa gimana nih? Iya, hadisnya manfaat toroso iman. Iya, ada lahu kayak. mislu ajrihi. Gue ayang kusubin. Terus sahabat bertanya, kata sahabat, kami semua nggak semua, laisa kulluna ma yufatiru shaim. Nggak bisa semua kita ngasih makan orang buka puasa. Nabi bilang, ya yajidu hadza sawab manfaat toroso iman fi syurbati ma'in au muzqati labanin au tamrin. Dapat pahala ini cukup sekedar seteguk air, seteguk susu atau 1 butir kurma untuk memberi orang puasa. Nah, jadi memang betul. Makanya salah satu trik kalau kita pengen puasa kita double pahalanya. Begitu Ramadan ini maghrib kita bagi-bagi. Cukup kurma kasih satu orang 1 kurma, itu pahalanya udah dapat pahala dia tanpa mengurangi pahala dia. 5 kurma 5 orang puasa kita dapat. Kita puasa 1. Apalagi kurma Palestina ya kan. Nah.
Cuma kalau non muslim yang melakukan gimana? Ya, beda server, beda server. Oh, Itu aja jawabannya, beda server. beda frekuensi kayak. Jadi tapi dia karena tidak masuk dalam tidak ketaklif dalam teks itu ya, karena dia posisinya non muslim. Iya. Kayak Tapi gitu. dampak sosialnya menarik. Dampak sosialnya itu penghargaan terhadap saudara kita, sesama kita, gitu ya, sesama anak bangsa. Terus kemudian ada keriuhan yang membahagiakan, suasana riuh tapi suasana bangga, suasana bahagia. Gitu. Ya, kita sebenarnya bersyukur pasca pilpres yang kemarin kita ketemu Ramadan dan ada fenomena ini katanya. Jadi menyatukan bangsa lagi nih. Betul. Yang tadinya kenceng-kencengan gitu kan, sekarang jadi adem lagi. Iya, langsung Ramadan. Jadi bisa diusulkan KPU. Pemilu tahun depan harus mepet Ramadan. Menjelang Ramadan, sebelum Ramadan mesti. Atau pas Ramadan. Ini kacau juga. Iya, jadi memang energi toleransinya besar sekali. Itu kita sebangga. Ya gini, sebetulnya melihat fenomena ini ada dua orang, ada dua model manusia. Orang yang terlalu kacamata kuda, bahaya ini. Iya. Islam pakai simbol Islam kan begitu. Ini namanya pengaburan akidah begini. Tapi bagi orang yang berpikir lebih positif kan, bagus. Iya. Tergantung Itu dengan kan cara dakwah melihat masuk. sudut pandang ya. Iya. Karena gini, dalam istilahnya dalam konteks hubungan antar budaya, budaya siapa yang dipakai berarti dia yang dominan. Ketika mereka mengikuti budaya kita, berarti kita sudah ada keunggulan budaya di situ. Betul. Sehingga mereka ngikutin kita. Sampai ada bahasa gini, tinggal nunggu login doang, katanya gitu kan. Login. Bahasa sekarang kan login. Kalau di tempat saya tuh kayak setelah puasa kan nanti menunggu pas kita mau lebaran, sholat itu kan di masjid itu dijamu dengan makanan, ketupat dan lengkap lah pokoknya. Itu dari tahun 2000 saya di situ sudah berlaku seperti itu. Nah yang menyediakan ini non muslim karena kita sibuk dengan sholat. Oke. Mereka yang potongin ketupat, mereka bawa makanan juga dari rumah. Non muslim semua itu yang ini yang gitu ya? menyediain itu. Itulah makanya di kompleks saya itu di Bilimun benar-benar keberagamannya sangat unik gitu loh. Karena mereka memang secara sukarela, antusias untuk membantu warga yang muslim sedang beribadah. Begitu juga nanti pada saat kita ada Natal misalkan. pada saat Natal sih biasanya digabung di tahun baru. Oh iya. Tahun barunya tuh makan-makan tuh. Nah teman-teman lah yang muslim yang banyak yang hadir juga yang makan. Mau nyiapin macam-macam gitu. Iya. Nah itu yang saya pikir Menarik. manfaat daripada puasa itu kan kebagian semua tuh masyarakat tuh. Baik itu muslim apalagi yang non muslim gitu. Iya. Benar-benar bawa berkah lah ya dia. Berkah. Dan itu kata Ulil dikatakan Quran itu kan hudan linnas. Oke. Hudan ya, Bukan lil muslimin. Bukan lil muslimin, petunjuk bagi seluruh manusia. Betul. Dan Ramadan itu bulan Quran. Ya. Quran petunjuk bagi seluruh manusia bulan Ramadan. Maka hudan linnas ini juga menjelma di dalam Ramadan. Makanya keceriaan Ramadan itu juga mewarnai non muslim di mana-mana. Yang jualan huda wal furqan. Iya. Yang jualan baju itu kan non muslim juga banyak juga. Setengah abang itu. Bahkan saya udah ada sekitar 10-15 tahun yang lalu, saya itu di daerah Cibubur rumah saya ya. Itu kalau mau buka, kalau ini komplek orang-orang kaya kan, itu yang jualan takjil tuh non muslim, Chinese gitu. Jadi itu biasa dari waktu itu ya. Cuman mungkin nggak terlalu ramai seperti sekarang. Karena ada Nah, medsos untuk juga. haram. Ya kalau kue-kue yang Bukan ini itu kan, yang kayak takjil apa korma ada yang haram nggak? itu haramnya karena boykot karena Islam. Iya. Sebenarnya nggak ya. Iya, artinya memang korma kan nggak punya agama, kormanya korma aja. Iya kan? Korma nggak ada agamanya. Bebas nilai. Cuman memang kita solidaritas Palestina, kita boykot korma yang dari Israel. Tapi sekarang kan Israel nggak kalah pinter, Pak. Kormanya dimerekin dari Yordan, dimerekin dari mana bisa aja. Iya. Jadi semua itu nggak jadi masalah sebetulnya. Artinya ini kan kita perlu klarifikasi ya ke sosialisasi lah bahwa buka bersama itu maksud buka dalam konteks sosialnya ya kan, bukan ibadah. bukan ibadahnya. Bukan. Tapi kok misalkan sampai ke terawih bersama, nah ini kan, nah itu nggak mungkin nggak ada. Artinya dan itu ya kita mengharapkan juga kalau sampai ke sana. Artinya kalau memang mereka mau. Nggak apa-apa. Berarti kalau udah sholat berarti kan sudah bersahadat otomatis. Ya. Karena kan ya itu. Tapi yang paling pokok itu sebenarnya
sebenarnya kan melakukan aja dulu. Saya pernah punya pengalaman nanganin panti anak jalanan gitu. Jadi anak jalanan ini sholat berjamaah susah. Selalu alasannya nggak punya sarung. Dikasih sarung hilang lagi. Ya enggak, memang di saat itu nggak ada sarung. Ya udah katanya, yang penting sujud dulu. Sholat sujud. 2 hari berikutnya kita dapat kiriman sarung yang nggak pernah disangka-sangka. Nah kan gitu nih, katakanlah ini tarawih nih, non muslim ikut tarawih nggak apa-apa juga, nggak ada kaitannya dengan kita. Servernya beda kan gitu kan. Tapi suatu ketika kalau senang kan nggak apa-apa juga kan. Gitu kan. Itu bisa jadi asbab datangnya hidayah. Hudan linnas tadi itu pakai ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di beberapa negara di luar sana di Eropa sudah banyak banget yang non muslim datang ke masjid. Banyak. Belajar. Iya. Meskipun belum login ya. Belum. Dan dia pakai kain, pakai baju ini dipinjemin dari ini. Mereka kan pakai celana pendek sana ya. Iya. Itu suruh pakai Pinjemin kain dulu. sarung dulu buat masuk masjid, dipakein baju koko yang ini, dan dia belajar di situ. Dengerin ceramah. Saya teringat dengan ini. Ada Profesor Syahrul Hadi Purnomo di UIN Surabaya. Jadi beliau itu ahli zakat, mau ceramah zakat ke Bengkulu. Di Surabaya itu di bandara ketemu dengan ibu-ibu bawa barang banyak dan pakai jilbab. Nah, profesor bilang, "Boleh saya bantu?" "Oh ya Pak, monggo Pak." Dibantu. Ternyata mau ke Bengkulu juga. Duduklah di waiting room. Nanya nih si ibu-ibu nih, ternyata orang Belanda, biarawati. Nanya, "Pak, Bapak orang apa?" "Orang Indonesia." "Enggak, maksud saya agama Islam." "Loh kok baik banget? Di Eropa itu Islam ini teroris." Oh, Gitu Pak kan. Muhammad dia. Mindsetnya orang sana. Terus nanya, "Boleh tanya Pak?" "Boleh. Sekarang sholatnya itu dalam sehari itu berapa ibadahnya dalam sehari berapa kali?" 5 kali katanya. "Boleh nggak Pak kalau dilakukan sehari sekali?" "Oh boleh. Sehari sekali boleh, seminggu sekali boleh, sebulan sekali boleh, seumur hidup sekali boleh, nggak apa-apa," katanya. Kata profesor. "Kenapa saya punya alasan begitu?" Kata Profesor Syahrul Hadi. "Karena Rasulullah diangkat jadi Rasul, belum ada wajib sholat. Oh iya. Baru Isra Mi'raj berapa bulan kemudian Berapa ada tahun? 7 tahun. Ya, 7 tahun ada Isra Mi'raj. Begitu ada Isra Mi'raj baru ada wajib sholat. Nah orang itu yang penting masuk dulu. Nah jadi melihat ini itu bisa jadi asbabnya hidayah ya Gus ya. Iya. Iya. Jadi kita jadi teringat dakwanya Wali Songo kan. Iya betul. Pokoknya nonton wayang, tiketnya Baca kalimat sodo, baca tiketnya. kalimat sadar. Jadi itu semua adalah pendekatan budaya. Ya. Kalau kita misalnya di komplek pelacuran, usaha insaf, istighfar yang banyak, gak usah. Nggak bakalan. Baca zikir aja terus, zikir terus, salawatan terus. Hatinya lama-lama lembut, hidayah itu mudah datang. Betul, Gitu. betul. Ada di Jogja itu pesantren waria misalnya. Mereka masih waria masih ini, tapi waktunya sholat ngumpul pengajian. Begitu sampai akhirnya banyak yang sadar, banyak yang Kembali. Betul. Karena memang dakwah itu butuh kesabaran. ya, Ya. butuh waktu. Iya. Makanya Allah kan sudah mengingatkan di Al-Qur'an walau syaa rabbuka la ja'alakum ummatan wahidah. Oh, iya. Kalau Allah mau, Allah bikin semua orang beriman semua. Selesai malah karena kita Iya, nggak usah repot-repot. tapi kita nggak ada kerjaan. Kita nggak ada pahala dakwah. Kita Nggak ada kode ya, dakwah Indonesia nggak ada nggak. dakwah, kode nggak lahir. Iya. Gitu. Jadi itu memang saya menganggap itu. Saya ada teman-teman yang komplain juga keberatan. Saya, ngapain tuh? Misalnya ada orang-orang Kristen bilang alhamdulillah, Iya. ucapin assalamualaikum. Saya bilang nggak apa-apa. Dalam perspektif budaya itu keunggulan kita. Iya. Artinya Islam masih aman di negeri ini. Dan saya pernah Gitu. ngisi ini loh, Kiai. Mengisi semacam profesi Kultum. ospek Oh, ospek. di Atmajaya. Jadi saya di situ bilang assalamualaikum, jawab semua itu. Ternyata banyak Muslim pula kan di sana, yang masuk di sana. Jadi nggak apa-apa, sebagai memperkenalkan dan keunggulan itu tadi. Betul di Papua itu waktu itu acara apa ya? Itu mereka paduan suara sholawat badar mereka baca. Iya. Untuk mengisi Nggak acara. bid'ah itu kan? Enggak, artinya ya itu tadi mau pakai perspektif akidah atau perspektif fikih dakwah. Kalau perspektif akidah memang bahaya gitu, artinya ada pencampuran, ada perancuan. Tapi kita hari ini kita kayaknya lebih condong ke fikih dakwah,
Kenapa? Yang penting kita tahu batasannya. Ya, saya salut misalnya dengan Habib Ja'far itu di medsos itu, bagaimana beliau bisa berdakwah langsung ke jantungnya. Bahkan banyak non muslim yang kemudian bisa convert gitu ya. Karena kan jalan hidayah itu bisa dari mana-mana. Jadi fenomena ini tidak perlu bahkan kita rayakan saja gitu ya. Di sosial media cair loh. Seling ledek-ledekan Iya. cair. Bahkan sampai ada nanti pas Paskah kita curi telurnya supaya mereka pakai Kinder Joy aja katanya. Tapi itu bagus lah ya keadaan itu, Mbak. Cair. Iya. Tinggal mengolah aja sebenarnya. Ya, semoga inilah Mudah-mudahan kita juga nggak boleh memaksakan ya. Artinya ini ya cukup sampai Iya. sebagai bahan perbincangan selanjutnya ya. Biar alamiah saja gitu ya. Tidak mungkin tidak harus desain strategi gitu kan nggak perlu. Meriah dan ini mesti dirawat. Ini kan suatu dialog kebudayaan yang harus dirawat. Oke, saya kira sudah cukup pembicaraan kita terkait dengan buka bersama maupun takjil bersama, berburu takjil bersama teman-teman non muslim nonis. Ini memang fenomena yang luar biasa. Semoga ke depan, tahun depan ya, semoga kita masih menemukan Ramadan tahun depan gitu ya. Bisa bersama-sama lagi, kita lihat lagi nanti perkembangannya, siapa tahu lebih dahsyat ya. Artinya Islam lebih bisa diterima juga di semua kalangan, sehingga kita hidup semakin tentram dan nyaman lah di Indonesia. Terima kasih, para pembicara narasumber kita malam ini, kali ini. Semoga sehat senantiasa selalu. Berjumpa kembali di podcast Warung Kopi, Fikih Warung Kopi selanjutnya. Cukup demikian dari saya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.